Oke, di next. Oke, untuk selanjutnya ada di identifikasi kesulitan belajar. Itu ada beberapa tahap. Kedua adalah case history atau melalui interview, di mana dalam hal ini wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan anak-anak di seleksi tersebut. Dalam upaya melakukan identifikasi apabila data atau informasi yang diperoleh melalui observasi kurang memadai, maka guru atau orang-orang di sekitar ataupun para ahli biasanya akan melakukan suatu wawancara terhadap anak, orang tua, keluarga, ataupun teman-teman permainan ataupun lingkungan di sekitarnya untuk mendapatkan atau memberikan informasi-informasi tambahan mengenai keberadaan anak-anak yang memiliki kesulitan belajar maaf agak terdistract sedikit, di mana anak tersebut hal itu akan memudahkan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai keberadaan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Setelah itu ada observasi, di mana ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, di mana dengan cara mengamati kondisi-kondisi ataupun keberadaan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar yang bersifat spesifik tipe disleksia yang ada di kelas ataupun di sekolah secara sistematis, di mana observasi ini terdiri jadi dua. Yang pertama adalah observasi secara langsung, di mana ini dapat dilakukan secara langsung terhadap objek ataupun siswa terhadap lingkungan yang wajar. Setelah itu adanya dalam aktivitas kesehariannya juga dapat dilihat di sana. Sedangkan untuk yang observasi tidak langsung, ini dapat dilakukan dengan menciptakan diinginkan untuk observasi. Misalnya, anak itu diminta untuk melakukan sesuatu seperti berbicara, menulis, membaca, dan nanti hasilnya itu akan dicatat dan akan diamati lagi. Setelah itu yang ketiga ada informal testing, dan yang keempat ada formal standard test, di mana untuk keempat identifikasi ini tidak dapat dipisahkan, dan ini tuh saling menyempurnakan gitu, agar biasanya tes-tes ini tuh diperlukan digunakan untuk melakukan atau mencari anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di dalam konteks-konteks yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Oke, next. Bisa dipersingkat mungkin, Nadia? Oke. Masih ada beberapa slide. Oke, untuk dampak dari kesulitan belajar ini bisa dibaca juga untuk dibagi menjadi beberapa item. Yang pertama adalah fisik, di mana anak dengan kesulitan belajar khusus ini kebanyakan memiliki perkembangan fisik yang sama seperti kita, tapi dalam kemampuan motoriknya itu mereka cenderung buruk atau kurang baik. Gitu. Yaitu ada kognitif akademik, di mana anak cenderung menjadi siswa yang tidak aktif, kurang dalam strategi dan di dalam untuk menghadapi masalah akademis, dan memiliki kurang percaya diri. Oke, di next. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada sosial emosional, di mana anak dengan kesulitan belajar khusus ini cenderung sering ditolak oleh teman-temannya dikarenakan dampak bisa kembali ke slide sebelumnya. Atau mungkin langsung saja. Untuk intervensi pendidikan itu ada beberapa tahap, ada terapi perilaku,
Setelah itu ada psikoterapi suportif. Setelah itu ada terapi psikososial. Setelah itu ada bentuk intervensi yang dapat diberikan itu seperti adanya remedial, di mana anak itu dapat memperbaiki hasil-hasil belajarnya itu dengan dilakukan pemberian tes ulang seperti itu. Ada tutoring atau upaya di mana bantuan yang diberikannya langsung di bidang studi yang terhambat dari siswa yang duduk di bangku sekolah itu. Itu ada kompensasi di mana diberikan bila hambatan yang dimiliki oleh anak itu berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya tersebut. Okay, next. Oke, bisa di next. Oke, untuk kesimpulannya, anak dengan gangguan belajar khusus ini adalah anak yang mempunyai keterbatasan atau hambatan dalam hal tertentu, diantaranya adalah kesulitan membaca, berhitung, menulis, motorik, dan memahami kata. Hal ini juga memiliki beberapa faktor, tadi sudah dijelaskan juga, dan di sini juga peran orang tua itu orang tua itu memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi anak-anak tersebut, dan selain dampak orang tua itu, dampak lingkungan juga berpengaruh untuk anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oh, ternyata belum saya unmute. Baik, terima kasih untuk kelompok yang terakhir sudah mempresentasikan materi tentang anak dengan kesulitan belajar. Ada banyak sekali pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari paparan ini. Begitu juga dari materi yang sebelumnya, yaitu anak autisme. Nah, kita akan lanjut sekarang dengan diskusi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan tentang autisme. Nah, ini sudah saya rangkum, sudah saya pilih. Ada 3 penanya atau 3 pertanyaan. Yang pertama tentang dari Ika Rahayu, ya, tentang diagnosis yang berubah-ubah ini. Jadi ada pengalaman yang Ika pernah temukan ya. Ini jadi sebentar, saya sambil buka. Saya sambil buka ini, izin sambil buka chatnya Ika Rahayu. Nah, ini adik saya memiliki kekhususan ADHD, namun pada beberapa karakteristik gap atau tumpang tindih dengan autis. Waktu diassess oleh dokter dan terapis mengarahnya pada ADHD. Namun sekarang nampak beberapa karakteristik autisme yang ingin ditanyakan dari sudut pandang psikologis, pentingkah label tersebut? Mungkin diagnosa ya, diagnosa. Apakah penting sebuah diagnosa? Kemudian dan pengaruhnya terhadap intervensi pendidikan serta perilakunya kelak. Baik, itu saja pertanyaannya dari Ika Rahayu. Kemudian yang kedua dari mana ya, tadi sudah saya rangkum juga dari, kok jadi hilang nih, Adisti Ayu. Adisti Ayu. Mana tadi pertanyaannya? Kata dari Tasya dulu deh nih, Tasya. Tasya. Mohon maaf tadi kok jadi agak menghilang ini ya. Sebentar. Yang kedua adalah dari Graciela Mamahit, sudah saya pilih. Jadi ini pertanyaannya adalah, di masa sekarang kita sudah memiliki berbagai macam pembelajaran dan program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Termasuk anjuran untuk mereka bersekolah di sekolah khusus ya. Namun masih banyak dijumpai anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme yang bersekolah di sekolah umum.
Kira-kira apakah dampaknya atau mungkin keuntungannya ya jika mereka dimasukkan pada lingkungan sekolah umum tersebut? Itu kedua, dan yang ketiga, oh ini adisi Ayu. Nah, pertanyaannya cukup menarik nih ya. Apakah gangguan autisme dapat terjadi pada anak yang tadinya lahir normal kondisinya, namun pasca Natal nih kejadiannya, karena mungkin keteledoran atau kecerobohan orang tua nih ya, sehingga saking percayanya pada si pengasuh, kemudian oleh pengasuhnya diberi atau perawatnya rutin diberi obat tidur agar tidak rewel. Nah, ini nampaknya menyebabkan si anak menunjukkan karakteristik autisme. Apakah itu mungkin ya? Jadi autisme yang dialami bukan karena sebab prenatal, namun karena pengalaman pasca Natal atau postnatal. Itu untuk autisme, 3 pertanyaan cukup, silahkan bisa dijawab dan didiskusikan di forum ini. Silahkan. Ibu Puji izin jawab punya Ika, Iya. boleh? Iya. Boleh. Dari siapa? Puji Wahyuni. Puji. Kan tadi pertanyaannya penting nggak sih pelabelan atau diagnosis untuk anak berkebutuhan khusus? Tentunya sangat penting karena gimana kita mau tahu cara ngatasin anak kalau misalnya kita nggak tahu karakteristik anaknya kayak gimana, bisa jadi kita salah kaprah dalam memberikan pembelajarannya bisa. Terus kayak kalau misalnya anak autism kan nggak sembarangan makanan bisa dikasih ke anaknya, jadi penting banget diagnosis itu buat anaknya supaya si anak tuh bisa dikasih pelayanan yang tepat. Terus tahulah orang tua atau lingkungannya itu gimana cara membantu anaknya untuk bisa berkembang gitu, Bu. Mungkin itu yang bisa Puji tambahkan. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Puji sudah menginisiasi untuk diskusi kali ini. Silahkan ada tambahan dari yang lain terkait pertanyaan yang pertama. Sudah terjawab tadi bahwa diagnosa itu penting sekali untuk menentukan sebuah intervensi yang tepat dan sesuai untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik itu mungkin tunagrahita, autisme, maupun kesulitan belajar. Ada tambahan kah mungkin yang lainnya? Ini yang belum terjawab adalah begini, kok bisa ya berubah-ubah gitu? Ketika di awal didiagnosa dokter itu ADHD, ada tambahan, Ibu. kemungkinan. Oke, silahkan. Yuk, silahkan. Bu. Iya, on cam bisa. Nurul? Ya, baik. Saya Nurul dari kelompok 6, dari internal kelompok ya. Jadi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Mohon maaf. Iya, Ibu, maaf ini takutnya jadi tidak lancar, Bu. Oh iya, Kalau on cam. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi kalau yang saya pahami ya Bu dari pemaparan dari dokter Rudi Setiawan cara untuk penanganan autisme ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya diagnosis itu kan berarti sangat penting ya Bu, sangat penting dilakukan karena memang maaf saya akan menjawab terkait ada kesalahan dalam mendiagnosis. Jadi autis itu ada yang memang misalnya dokter atau tua anak itu sebenarnya speech delay misalnya. Memang ada gitu ya kasus-kasus yang memang itu salah diagnosis. Nah, itu disebabkan karena memang
Yang pertama bisa jadi orang yang mendiagnosis tersebut itu kurang memiliki ilmu yang mumpuni ya Bu. Jadi beliau misalnya belum benar-benar menguasai apa itu autisme, sehingga Halo, Nurul, kok hilang suaranya Nurul? Atau saya aja yang tidak mendengar atau gimana? Nurul masih di situ? Sama, Bu. Saya Sama ya, juga nggak tidak terdengar. mendengar. hilang suaranya Bu. Oh, oke, terlempar keluar. Oke, baiklah. Iya, nggak apa-apa. Yang lainnya barangkali ada tambahan Tambahkan, terkait Bu. dengan kesalahan diagnosis ini? Mungkin Rehan. Menambahkan Bu. Silakan Rehan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rehan Yelzana dari Universitas Negeri Padang. Sama kasusnya dengan anak sepupu saya, bahwasanya tuh dia didiagnosa awalnya ADHD dan terakhir menjadi autis. Nah, yang saya lihat dari kasus tersebut, pertama, ketika itu orang yang mengasesmen anak sepupu saya itu tidak memperhatikan kondisi mood dari si anak, Bu, yang pertama. Karena saya lihat pada itu dia merasa tertekan karena waktu itu dia di asesmen itu disolok sama seorang psikologi juga. Yang kedua, ketika itu ketika dilakukannya asesmen terhadap anak, tidak adanya kesiapan pertama dari si anak dan juga kebetulan pas itu dia juga lagi sakit. Terus psikologinya ini terkesan terburu-buru tidak sabaran kepada anak. Saya rasa dia itu baru saja tamat, Bu, kalau menurut saya. Karena berbeda, Bu, ketika di asesmen yang kedua itu di Padang, berbeda, Bu, karena ketika di asesmen kedua di Padang itu si psikologinya itu lebih tenang. Bahkan didatangkan juga seorang guru SLB yang ahli dalam yang ahli di bidang autis, yaitu dari YPPA Padang ini, Bu. Dan menurut saya lebih baiknya kita tuh melakukan asesmen kepada anak itu di lembaga atau tempat-tempat yang telah terpercaya, karena itu lebih akurat dan juga ada uji validitas dari instrumennya, Bu. Yang saya ingat ketika kuliah dengan dosen saya, dosen PA saya, ketika kita melakukan asesmen kepada anak itu melibatkan beberapa. Pertama, melibatkan orang tua, psikologi sendiri, dan uji validitasnya terhadap guru SLB yang dikemukakan, yang diadopsi instrumen tersebut dalam beberapa teori, Bu. Nah, pernyataan pembicara pertama cukup menarik, bahwasanya autis ini juga memiliki tidak sembarangan dalam mengonsumsi makanan. Sumber saya yaitu dari Dr. Rudi Setiadi, bahwasanya ketika kita melakukan ketika telah mendiagnosa anak kita sebagai autis, maka kita harus benar-benar memperhatikan pertama pola tingkah lakunya, dan yang kedua ialah tentang makanannya. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya autis itu ada yang namanya diet gluten, kasein, dan lain sebagainya. Sekian dari Rehan, Bu, sampai. Baik, terima kasih Rehan sudah menambahkan dengan sebegitu rupa ya. Bahkan ada ulasan-ulasan tentang kredibilitas mungkin ya dari seorang psikolog dan tipsnya untuk merujuk pada ahli yang berkompeten di bidangnya, dan sudah jam terbangnya sudah mumpuni mungkin. Ya, sedikit menambahkan saja dari kacamata saya sebagai seorang psikolog, memang dibutuhkan komitmen ya untuk mematuhi prosedur atau SOP dalam asesmen psikologis. Apapun itu, di bidang industri sekalipun, di bidang pendidikan, apalagi klinis ya kan, yang berkaitan dengan ketepatan sebuah diagnosa dan treatmentnya. Prosedurnya apa aja? Ada banyak itu, mulai dari mengidentifikasi problem. Nah, ini seringkali terjadi kekeliruan ya atau kesalahpahaman ketika kita menemukanali sebetulnya permasalahannya ada di mana ya, dan need assessment-nya apa. Ini si anak ini mengalami apa sih, kebutuhannya assessment itu apa. Biasanya tadi ada yang terburu-buru juga mungkin barangkali tidak selalu salah seorang psikolognya ya. Nah, biasanya psikolog muda memang kadang-kadang karena belum berpengalaman, jadi faktor tuntutan
klien atau tuntutan dari keluarga itu juga bisa mempengaruhi ketahanan mentalnya. Mungkin orang tuanya memburu-buru atau keburu, aduh apa sih ini gangguan anakku gitu loh. Nah, sehingga mungkin itu menjadi kurang kondusif dalam proses pemeriksaan. Kemudian ketepatan pemilihan metodenya atau alat ukurnya. Nah, jadi memang sebaiknya gunakan alat ukur yang sudah terstandar, ya, teruji validitasnya, kesahihannya. Untuk autisme kita sering menggunakan CARS, ya, Childhood Autism Rating Scale. Nah, itu yang sering dipakai. Jadi gunakan yang itu aja deh, yang terstandar ya, yang formal gitu. Nggak usah sok-sokan membuat alat sendiri gitu, yang belum tentu teruji validitasnya. Seperti itu ya. Kemudian juga observasi, ya, anamnesa atau wawancara dengan orang tua itu penting banget. Korek semuanya, jangan sampai ada informasi yang tertinggal. Karena itu penting juga untuk membandingkan hasil dengan alat tes, kemudian nanti dibandingkan dengan observasinya atau wawancara dengan orang tuanya. Barangkali hasil tes juga bisa berubah-ubah, mengingat kondisi psikologis dan fisik anak ketika tes pun juga bisa berpengaruh pada sebuah hasil tes. Maka perlu adanya perbandingan dari berbagai metode, mulai dari observasi, wawancara, tes formal, dan terstandar, itu semua harus di cross-check hasilnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Graciela Mamahit. Tentang ini nih, orang tua kok masih ada ya yang memilih menyekolahkan anaknya yang autisme di sekolah normal. Gimana diskusinya? Silahkan diinisiasi oleh siapa? Baik Bu, saya bantu jawab. Siapa dulu ini? Nurul Aisyah, silahkan Nurul Aisyah. Dia sebentar ya Dea ya. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya, jika memang boleh memberikan asumsi pribadi, sebenarnya di antara 3 sistem, ya, terpadu, segresi, kemudian inklusi, kalau menurut saya yang terbaik itu adalah inklusi. Karena kan di sini sangat menyesuaikan sekali dengan bagaimana karakteristik anak tersebut gitu ya. Istilahnya bukan teacher center tapi student center gitu ya dalam pembelajarannya. Nah, maka ketika ada orang tua yang misalnya menyekolahkan anak tersebut ke sekolah umum, ya menurut saya ya sebenarnya itu kurang tepat gitu Bu. Karena kan nanti tidak akan banyak mengakomodir kebutuhan anak gitu. Kecuali memang jika anak tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan untuk memasuki sekolah umum. Nah, seperti yang di dalam pematerian Dr. Rudi Sutandi, ya beliau menyatakan bahwa memang banyak ya anak yang memang mereka terapi gitu ya. Nah, mereka itu sebelum masuk ke sekolah umum, mereka itu mendapatkan penanganan terlebih dahulu gitu, dipersiapkan gitu ya dalam hal komunikasinya gitu ya, disiapkan terlebih dahulu. Kemudian kan pokoknya mereka melakukan misalnya diet terlebih dahulu, diperbaiki dulu dalam segi hardware, dan juga software mereka gitu. Nah, dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, baru ada gitu ya lulusan-lulusan terapis dari sana itu mereka biasa bisa di sekolah umum gitu. Jadi intinya kalau dari saya yang pertama setuju saja gitu disekolahkan ke sekolah umum asal anak tersebut disiapkan terlebih dahulu untuk memasuki lembaga tersebut gitu. Tapi jika belum dipersiapkan, maka langkah pertama adalah siapkan dulu anaknya gitu ya, perbaiki software-nya. Seperti itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi ada semacam tahapan kalau di pendidikan umum kayak matrikulasi ya, kelas matrikulasi transisi. Nah, jadi mempersiapkan itu. Namun ini sekolah inklusi ini definisinya adalah masih juga belum pasti ya. Artinya begini, ada sekolah inklusi yang memang sudah siap dengan kurikulum dan dengan kemampuan mereka untuk membuatkan PPI, program pembelajaran individual untuk ABK-nya. Tapi juga ada sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri nih ya, yang ditunjuk oleh pemerintah setempat menjadi sekolah inklusi. Karena mereka harus mau menerima
murid-murid dengan kondisi apapun. Nah, sekolah yang seperti ini, yang awalnya sekolah negeri biasa umum, tapi ditunjuk harus menjadi inklusi, ini yang seringkali ditemukan permasalahan di lapangan ketidaksiapan mereka. Ya, jadi student centernya jadi nggak bisa jalan juga karena satu guru melawan 30 murid, ya kan, dengan kondisi yang mungkin lebih banyak yang normal, hanya 1-2 aja yang berkebutuhan khusus. Maka guru ini pun juga mungkin terlihat, mohon maaf ya, jadi kayak ya artinya mereka hanya menjalankan tugas mereka aja gitu ya, kurang concern kepada 1-2 segelintir anak yang berkebutuhan khusus. Dan juga ada tuntutan dari pemerintah bahwa tidak boleh membuat mereka tidak naik kelas. Nah, itu juga yang susah itu. Jadi harus naik kelas terus loh, apapun kondisinya. Belum bisa baca sampai kelas 5 pun ada di sekitar saya di Semarang. Belum bisa baca sampai kelas 5, itu sudah, ya memang harus naik kelas. Itu kan dilematis banget itu. Sekolah umum yang ditunjuk menjadi inklusi. Oke, silakan. Ada tambahan diskusi yang lain nggak? Ini hot nih kayaknya. Ibu, izin saya mau menambahkan. Iya, ini siapa dulu? Dira kayaknya. Dira, ada Dira? Iya Bu, Dira. Sedikit menambahkan, mungkin masuk ke diskusi yang waktu itu pernah kita bahas mengenai sekolah-sekolah umum yang dipilih oleh pemerintah untuk menjadi sekolah-sekolah inklusi begitu. Sebenarnya kalau saya lihat langsung di lapangan, kurangnya pemerintah itu sedikit maksudnya dalam artian kita masih bisa ubah itu, dalam artian pelatihan yang kurang adalah pelatihan atau kematangan yang seharusnya diberikan oleh guru-guru calon pengajar untuk anak-anak itu sendiri gitu loh. Karena pada kasus sekolah saya yang merupakan sekolah gabungan, guru-guru itu sudah dididik untuk setidaknya diberikan pengetahuan mengenai apa itu anak inklusi, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mengajar mereka agar mereka mau untuk belajar, sehingga guru-guru secara tidak langsung sudah bisa paham apa yang harus mereka lakukan aja, harus mereka terapkan begitu. Dan menurut saya faktornya bukan hanya saja, tapi di anak-anak. Saya di sekolah yang merupakan campuran, yang dalam artian banyak juga menemukan anak-anak inklusi di dalam satu kelas itu, guru itu selalu memberikan edukasi ke kita bahwa anak-anak inklusi itu adalah bagian dari kita juga. Mereka mau belajar juga. Mereka di sini tujuannya datang untuk belajar juga. Sehingga bukan berarti sesuatu yang dipercayai untuk orang-orang normal lakukan itu seutuhnya hanya bisa dilakukan oleh kita. Kita juga bisa mengajar teman kita yang inklusi untuk kalian juga bisa loh melakukan hal-hal yang kita lakukan. Contohnya ketika saya masuk suatu kepanitiaan, kita tidak pernah memilih bahwa acara yang besar dipegang oleh anak-anak yang normal saja, tidak boleh dipegang oleh anak-anak inklusi, tidak. Tapi kita benar-benar kita rangkul semua. Dalam waktu itu kita pernah bikin acara pementasan yang di dalamnya kita membahas mengenai teater. Teater itu pertunjukan, pada saat itu mengangkat cerita tentang anak-anak inklusi. Nah, di sana mereka anak berkebutuhan khusus. Mohon maaf, bukan anak inklusi, anak berkebutuhan khusus. Inklusi jenis pendidikannya. Iya. Oh iya, Bu. Anak berkebutuhan khusus yang dimana mereka diajak juga untuk kalau kamu memiliki minat untuk menjadi bagian panitia, menjadi bagian dari kegiatan kita yang kita lakukan, kalau kamu berminat, ayo ikut aja, nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng di dalamnya. Dan benar, ada yang jadi penata busana, kemudian ada yang ikut menjadi tata suara, kemudian ada yang menjadi light juga. Jadi benar-benar kita juga sebagai murid diajari untuk kalian punya teman-teman yang beragam, jadi jangan membeda-bedakan bahwa mereka bisa atau mereka tidak bisa, tapi setidaknya kalian tahu situasi anak itu seperti apa. Itu Bu, kurang lebih. Baik, terima kasih Dira. Dan sekolah inklusi yang bagus seperti itu, yang sudah siap dan mereka sudah aware ya dengan kebutuhan khusus
itu yang seringkali menjadi pertimbangan orang tua loh untuk menyekolahkan anak mereka yang berkebutuhan khusus di sekolah normal yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang tua kenapa kok mereka menyekolahkan ke sekolah inklusi atau sekolah normal yang ditunjuk inklusi, karena menurut referensi ya kan, mungkin cerita dari orang-orang, oh di sana anak-anak kita bisa dirangkul. Nah, dirangkul dan bisa untuk beradaptasi, kemudian modeling ya, mencontoh dan meniru keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan sosial dari anak-anak yang normal. Sehingga itu memang jadi pertimbangan utama. Orang tua akhirnya memutuskan, oke deh, saya nggak menyekolahkan anak saya ke eksklusif atau SLB, tapi ke inklusi atau sekolah umum yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Seperti itu. Cukup ya untuk yang kedua. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ketiga di autisme, yaitu dari Adisti Ayu ya. Nah, ini menanyakan tentang apakah mungkin kalau autisme itu baru terjadi atau dialami setelah anaknya berusia mungkin balita ya, 3 sampai 5 tahun. Awalnya normal, lahir dengan normal, sehat, tidak ada indikasi kelainan atau kebutuhan khusus, namun akhirnya karena ada kesalahan dalam pengasuhan, itu bisa terjadi seperti itu. Apakah mungkin? Silakan teman-teman. Izin, Bu. Oke, saya dahulukan yang belum berpartisipasi. Silahkan Agustina Hakim. Baiklah, di sini sedikit memberikan jawaban. Untuk anak autis itu sebenarnya bisa diintervensi dari usia 3 tahun ke bawah, Bu. Karena kan ada yang dibilang golden age, di mana masa keemasan. Dari usia anak di bawah 3 tahun itu kita sudah bisa tahu bahwasanya anak itu kayak memiliki ciri-ciri atau perilaku yang menjerumus kepada anak autis, seperti saat kita ajak dia berbicara, saat kita panggil dia tidak merespon, terus lebih suka menyendiri, suka melihat benda-benda yang besar seperti kipas angin. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwasanya anak ini sudah menunjukkan ciri-ciri perilaku yang mengarah kepada autis. Nah, sebelum usia anak lebih dewasa lagi, maka dari usia 3 tahun itu kita sudah bisa membawa kepada ahlinya, misalnya seperti terapis atau kepada orang yang ahli lah di bidangnya gitu kan, Bu. Terus jika lebih cepat ditangani, maka lebih cepat pula nanti solusinya. Kan kalau di autis ini ada perilaku yang kayak membenturkan kepala, terus suka memainkan kuku-kukunya, suka kayak mempreteli-preteli gitu. Jadi supaya perilaku itu tidak terbawa ke usia dewasa, maka dari kecil sudah bisa dilakukan intervensi gitu, Bu. Iya. Sampai, Bu. Baik, terima kasih. Satu tambahan lagi dari pendapat yang berbeda atau melengkapi mungkin? Izin menambahkan, Puji. Bu. Ya. Puji ya, Bu. Iya, Puji. Izin menambahkan, sebenarnya tuh penyebab autis tuh sampai saat ini tuh masih jadi perbincangan. Jadi belum ada yang secara pasti, namun resiko terjadinya gangguan autism ini tuh dapat meningkat apabila faktor genetik dan lingkungan. Jadi tuh misalnya kayak paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup orang tuanya. Jadi kalau yang Puji tahu itu sebenarnya faktor utamanya banget terjadinya anak autis itu karena biasanya tuh dari dalam kandungannya sih. Biasanya mungkin ibunya entah dia waktu hamil terpapar asap rokok, terus kayak bahan-bahan kimia, terus bisa jadi kenapa tadi kan katanya waktu awal itu normal-normal aja, tapi setelah usia tertentu dia tuh baru terlihat. Nah, jadi tuh ada bayi yang menunjukkan dia autis tuh di bulan-bulan pertama, ada juga yang bayinya tuh pas bulan-bulan pertama enggak, tapi pas kelihatannya tuh dari usia 2 sampai 3 tahun kayak gitu. Baik, terima kasih Puji. Iya, jadi gitu ya Adisti Ayu ya. Adisti bisa mendengarkan. Jadi bukan berarti terus sekonyong-konyong atau tiba-tiba anak saya kok tiba-tiba jadi autis gitu ya. Awalnya sehat-sehat aja, enggak. Namun baru terlihat
dan teridentifikasi di usia 2 tahun ke atas. Karena memang dari apa yang saya pelajari selama ini bahwa melakukan identifikasi dan diagnosa pada autism itu sebaiknya memang di usia tersebut 2 atau 3 tahun. Mengapa? Karena ciri utamanya autisme adalah ada 3 ya, gangguan pada komunikasi, gangguan pada interaksi sosial, dan gangguan pada perilaku stereotip yang berulang-ulang munculnya seperti itu. Nah, perilaku itu bisa kita bayangkan nih, kalau komunikasi itu kita identifikasi, diagnosa pada usia di bawah 2 tahun, maka menjadi sulit karena anak di usia 2 tahun ke bawah memang belum terampil secara komunikasi atau bahasa lisannya belum sempurna gitu, penguasaan bahasa ya kan, interaksi sosial juga mereka belum maksimal, belum sempurna. Maka anjuran untuk mendiagnosis dan menegakkan penegakannya ya di usia 2-3 tahun memang menjadi betul, mengingat di usia itu kita harus bisa memilah atau membedakan apakah anak hanya sekedar speech delay, terlambat bicara, atau autisme. Nah, maka memang harus ditentukannya di usia 2 atau 3 tahun. Ya, dan nggak bisa hanya dari satu aspek saja. Karena anak saya belum bisa ngomong, maka ini kayaknya autisme. Enggak, tapi harus 3 ranah utama tadi. Komunikasinya bermasalah, ya, atau mereka ngomong tapi tidak untuk komunikasi sosial. Jadi mereka hanya ngomong meracau sendiri, babbling meracau, tidak untuk tujuan berkomunikasi secara sosial. Yang kedua, ada aspek interaksi sosial, dan yang ketiga adalah ada munculnya gangguan perilaku yang stereotip ya, atau imitasi yang berulang-ulang gitu loh, yang kayak menirukan orang tua ngapain ya kan, kemudian melambai-lambai atau mungkin menggerak-gerakkan kepala ya, tangan apa ini namanya tangan kayak melambai-lambai gitu ya, atau flapping lah seperti itu. Jadi begitu, bukan terus tiba-tiba ada, bukan, tapi memang baru teridentifikasi memang biasanya di usia 2 atau 3 tahun supaya tidak rancu dengan gangguan perkembangan bicara. Oke, kemudian kita selesai di autisme, kita lanjut ke diskusi tentang kesulitan belajar.